Kalian ada rencana buat beli iPhone di tahun 2020 ini dengan budget terbatas, tapi tetap bisa buat main game? Dan mau dapat update iOS? Tonton terus video ini ya, karena aku akan membahas iPhone 7 di tahun 2020 ini. Masih layak dibeli atau enggak ya? Oke, langsung kita tonton videonya guys. Kui. iPhone 7 ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2016 lalu berbarengan dengan AirPods generasi pertama dan iOS 10. iPhone 7 ini sudah berumur hampir 4 tahun tapi masih menjadi incaran banyak orang nih guys. Hal-hal apa aja sih yang membuat iPhone 7 ini tetap diminati dan apakah masih layak untuk dimiliki di tahun 2020 ini? Dan sekarang aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari iPhone 7 ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut video ini, silahkan kalian like, comment, dan subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video dari channel ini. Oke, untuk kelebihan yang pertama adalah chipsetnya. Seperti yang kita tahu guys, iPhone 7 ini dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion Bionic yang diklaim oleh Apple bahwa chipset ini memiliki kinerja CPU 40% lebih besar dan kinerja grafis 50% lebih besar dibandingkan pendahulunya yaitu Apple A9 yang dipakai oleh iPhone 6s. Dari klaim tersebut sepertinya benar nih guys, karena di tahun 2020 ini iPhone 7 bisa menjalankan aplikasi-aplikasi penting dengan lancar, contohnya Instagram maupun WhatsApp. Dan untuk multitaskingnya sendiri iPhone ini aku bilang lumayan bagus nih guys, meskipun dengan RAM yang hanya 2GB aja. Iya, 2GB RAM. Tapi sebenarnya RAM itu apa? Tapi jangan salah nih guys, Apple A10 Fusion Bionic ini masih dipakai perangkat Apple yang baru ya, seperti Apple iPad 2018 dan Apple iPad 2019. Terus gimana dengan kemampuan bermain gamenya dengan chipset keluaran 2016 ini? Oke, untuk yang pertama kita coba game PUBG Mobile. Di sini kita bisa mendapatkan settingan grafik di HDR High atau jika kita set di Smooth, kita bisa mendapatkan Smooth Ultra. Meskipun masih belum bisa menjalankan di settingan ekstrim, tapi aku rasa settingan seperti ini juga sudah cukup ya guys untuk bermain PUBG. Dan game kedua yaitu Mobile Legends. Di game ini iPhone 7 bisa menjalankannya tanpa masalah. Bisa menggunakan settingan high frame rate yang ada di sini. Jadi aku rasa iPhone ini sudah lumayan banget ya untuk dipakai bermain game. Meskipun jika kita memainkannya dengan waktu yang cukup lama, iPhone ini akan terasa lumayan panas guys. Jadi gimana menurut kalian performanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu update iOS. Iya, iPhone yang di awal perilisan berjalan dengan iOS versi 10 ini masih mendapatkan update iOS hingga sekarang yaitu iOS 13.5.1. iOS 13 sendiri dirilis pada September tahun lalu bersama dengan iPhone 11 series. Beberapa fitur penting yang ada di iOS 13 ini seperti Dark Mode yang memungkinkan tampilan iPhone menjadi gelap dan akan nyaman digunakan pada malam hari guys. Dan pastinya antara kalian pasti ada yang menantikan fitur ini disematkan pada Apple device. Nah, untuk update iOS kedepannya yaitu iOS 14, aku mendapatkan bocoran dari salah satu situs paling terpercaya yaitu MacRumors. Di situ dikatakan bahwa iOS 14 akan compatible dengan semua device yang mendukung iOS 13 sekarang guys. Jadi kalau menurutku untuk update iOS di iPhone 7 ini akan bertahan hingga 2 tahun yang akan datang. Kelebihan yang ketiga adalah kameranya yang sosmedable. Di bagian kamera ini mungkin akan ada beberapa dari kalian yang gak setuju kalau bagian kamera termasuk kelebihan dari iPhone ini. Padahal cuma punya satu kamera aja. Tapi pasti kalian semua setuju kalau hasil jepretan dan video dari iPhone hasilnya akan lebih bagus pada saat diupload di story Instagram dibandingkan dengan handphone dari Android kebanyakan. Kenapa kok bisa begitu?
Ini dikarenakan optimalisasi dari sosial media tersebut pada perangkat Apple karena memiliki jumlah perangkat yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Android yang dipakai oleh berbagai jenis dan brand, sehingga akan sulit untuk melakukan optimalisasi aplikasi tersebut. Di luar penggunaan sosial media, iPhone 7 ini dibekali dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel f1.8 dengan face detection autofocus dan OIS, dan juga kamera depan sebesar 7 megapiksel f2.2 yang memiliki kualitas kamera yang cukup baik jika kondisi cahaya yang cukup bagus, guys. Dan fitur pada kameranya ini antara lain yaitu HDR, bisa merekam video hingga 4K 30 fps, dan juga bisa merekam slow motion 240 fps di resolusi 720p. Nah, untuk contoh foto dan videonya seperti ini, guys. Guys, ini adalah perekaman iPhone 7 dengan menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Gimana sih, guys? Oke, dan ini adalah hasil dari kamera depan iPhone 7, guys. Gimana hasilnya? Nah, gimana nih guys menurut kalian kualitas dari kameranya? Kelebihan yang keempat adalah harga. Iya, ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman menonton video ini. Ya karena harga iPhone 7 udah murah banget. Kalau kalian coba cari iPhone 7 sekarang di e-commerce, kalian akan menemukan harganya di kisaran 2 hingga 3 jutaan dengan varian 32 GB. Bahkan yang varian 256 GB hanya sekitar 4 jutaan aja nih guys. Tentunya ini sangat murah jika dibandingkan dengan iPhone 7 yang aku pegang ini. Dulu aku membelinya di tahun 2017 kondisi bekas dengan varian 256 GB, dan aku membelinya di harga 9,4 juta nih guys. Jadi gimana? Sudah murah banget kan? Untuk kalian berminat membeli iPhone ini sudah tidak ada yang baru guys, karena sudah discontinue. Jadi pastikan jika membelinya dengan kondisi bekas, periksa dulu kondisi perangkatnya seperti apa, dan cek apakah toko yang menjualnya punya rating atau review yang bagus atau tidak. Nah, meskipun tadi aku sudah sebutkan beberapa kelebihan dari iPhone 7 ini, bukan berarti nggak ada kelemahannya nih guys. Untuk kelemahannya yang pertama adalah baterai yang kecil, yang hanya 1960 mAh aja. Jika dibandingkan dengan handphone Android zaman sekarang yang punya kapasitas rata-rata sebesar 3500 mAh ke atas, baterai iPhone 7 ini terbilang sangat kecil ya guys, bahkan setengahnya aja. Dan bukan rahasia umum lagi kalau baterai dari iPhone itu memang terkenal boros guys. Untuk pemakaian medium ala saya, yaitu untuk sosial media dan WhatsApp, iPhone ini bisa bertahan di kisaran waktu sekitar 4 jam. Tapi jika digunakan untuk bermain game seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends, iPhone ini hanya bertahan sekitar 2 jam aja guys. Dengan catatan, pengujian ini menggunakan iPhone 7 yang memiliki baterai health sebesar 79% aja ya. Tentunya hasilnya akan berbeda jika menggunakan iPhone dengan baterai health yang maksimal. Maka disarankan untuk kalian yang mau menggunakan iPhone 7 ini untuk daily driver kalian, bawalah power bank atau charger kalian agar iPhone masih bisa digunakan pada saat bepergian nanti guys. Kelemahan yang kedua adalah desainnya yang jadul. Iya, desain dari iPhone 7 ini termasuk ketinggalan zaman guys. Dan juga dengan adanya bezel atas dan bawah yang masih tebal seperti ini adalah salah satu alasan kenapa iPhone ini disebut jadul. Coba aja bandingkan dengan iPhone sekarang yang memiliki besaran bodi yang hampir sama, tetapi memiliki screen body ratio yang lebih besar guys. Tapi menurutku pandangan seperti ini nggak 100% benar ya, karena mungkin ada dari kalian yang malah nyaman menggunakan handphone dengan ukuran kompak seperti iPhone 7 ini. Oke, kalau ada dari kalian yang suka desain dari iPhone 7 ini, silahkan komen di bawah dan kasih alasannya juga ya. Untuk kelemahan yang ketiga adalah layarnya yang kecil. Iya, layar iPhone 7 ini hanya 4,7 inch. Jadi untuk kalian yang suka main game di handphone, mungkin kurang nyaman jika bermain di handphone dengan layar kecil ini.
Selain faktor baterai yang termasuk kecil, hal yang kurang nyaman dipakai gaming di iPhone 7 ini adalah ukuran layarnya. Meskipun memiliki kemampuan chipset yang bisa menjalankan game di tahun 2020 dengan lancar, layar 4,7 inch ini akan kurang nyaman dipakai bermain game FPS seperti PUBG Mobile ataupun COD Mobile yang membutuhkan aksi cepat dan pengawasan yang cukup intens. Untuk kalian yang ingin membeli iPhone 7 untuk dipakai bermain game, aku sarankan untuk membeli iPhone 7 yang versi Plus saja ya guys. Selain memiliki bentang layar yang lebih besar yaitu 5,5 inch, iPhone 7 Plus juga memiliki kapasitas baterai sebesar 2900 mAh yang dinilai cukup untuk memaksimalkan bermain game kalian guys di handphone. Nah, kesimpulannya gimana nih guys? Jawaban dari pertanyaan, apakah iPhone 7 masih layak untuk dimiliki di tahun 2020? Jawabannya adalah masih layak guys. iPhone 7 ini cocok untuk kalian yang ingin memiliki produk Apple untuk bermain sosial media dan fotografi standar guys. Untuk kelemahan dari iPhone ini juga masih bisa ditutupi dengan membeli aksesoris tambahan. Tapi untuk kalian yang ingin membeli iPhone 7 untuk bermain game, aku sarankan untuk nabung sedikit lagi guys untuk membeli yang versi Plus, karena kalian akan mendapatkan pengalaman game yang lebih maksimal. Nah, untuk kalian yang membeli iPhone 7 di tahun 2020 ini, silahkan komen di bawah ya guys, gimana pengalaman kalian. Oke, mungkin segini aja untuk video review iPhone 7 di tahun 2020 ini ya. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video kedepannya. Makasih.